Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 653 ini terasa sangat baik. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, katakan saja apa yang perlu kamu lakukan di sini di kota Keri dan sumber daya apa yang kamu butuhkan, dan aku akan membantumu mempersiapkannya. Tang San berkata sambil tersenyum, rasanya sangat menyenangkan diasuh seperti ini. Bah, siapa yang menjagamu? Mei Gongzi memukulnya, apa yang kita lakukan sekarang? Tang San berkata, tidak apa-apa bagimu untuk berkultivasi di sini. Di lembah emasku, meskipun energi spiritual surga dan bumi tidak sebanyak di kastil kunomu, tetapi vitalitas kehidupan sangat melimpah. Kamu sebaiknya berkultivasi di sisimu selama sehari, dan kemudian datang ke sini. Suatu hari berkultivasi, pertama-tama serap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasimu, dan kemudian serap energi kehidupan untuk mengkonsolidasikan dirimu, sehingga basis kultivasi akan sangat stabil dan tidak akan mempengaruhi potensimu. Aku tidak yakin bahwa kesadaranmu akan dinaikkan ke tingkat Raja Iblis besar, tetapi peningkatan seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai puncak tingkat dewa. Ngomong-ngomong Tianjiling itu, kamu dapat memberikannya kepadaku nanti, dan aku akan mengubahnya. Mei Gongzi berkata, apakah akan sulit untuk menjelaskannya kepada klan monster merak? Tang San berkata, jangan terlalu memikirkannya, selama kamu bisa menjadi kaisar di masa depan, apa itu Tianjiling, dan setelah aku mengubahnya, kekuatannya akan lebih besar, yang utama adalah itu. Kamu tidak dapat terpengaruh oleh serangan balik Tianji saat kamu menggunakannya. Oke, Mei Gongzi tidak mengajukan pertanyaan lagi, cahaya perak menyala di tangannya, dan Tianjiling yang bersinar telah muncul di telapak tangannya. 3 pena bulu perak memancarkan kecemerlangan yang samar, dan energi spiritual pada artefak ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Mei Gongzi tidak menggunakannya sebagai artefak ilahinya sendiri ketika dia melampaui bencana, setelah dia menjadi dewa, dia masih mendapat banyak manfaat dari artefak dewa ini. Tang San berkata, kamu harus selalu berada di sisiku ketika aku mengubahnya, karena kamu adalah tuannya, dan aku membutuhkan bantuanmu. Mei Gongzi berkata, apakah kamu merombak hari ini? Tang San berkata, jangan terburu-buru, kamu pertama kali berkultivasi sebentar, aku juga harus memikirkan bagaimana mengubahnya. Jangan berpikir kita punya lebih dari 10 bulan, tetapi pada kenyataannya, waktunya sangat mendesak dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mei Gongzi mengangguk, kamu bisa mengaturnya, aku akan mendengarkanmu. Tang San membawa Mei Gongzi ke pohon emas, dan pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar. Keempat gadis bernama Merah keluar dan dengan hormat memberi hormat kepada Tang San, mata indah mereka menatap Mei Gongzi dengan rasa ingin tahu. Melihat mereka, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu berkata, klan rubah merah. Setelah berbicara, matanya segera beralih ke Tang San, dan ada perubahan instan. Membegal. Tang San merasa bahwa Mei Gongzi memiliki kecenderungan untuk melepaskan transformasi harimau putih, dan buru-buru terbatuk dan berkata, cepat, kamu sudah melihat nyonyamu. Gadis-gadis bernama Merah segera bereaksi dan dengan hormat berkata, aku telah melihat nyonya. Mei Gongzi berbalik untuk melihat mereka, tersenyum sedikit, dan berkata, aku bukan nyonyamu, kamu bisa memanggilku Mei Gongzi. Saat dia berbicara, jari-jarinya memutar 180 derajat di pinggang seseorang. Sambil menahan rasa sakit, Tang San menjelaskan, mereka bukan klan rubah merah, mereka adalah kita manusia. Mereka adalah campuran manusia dan klan rubah merah. Saat itu, ketika guruku dan aku bertemu mereka di pelelangan kota Keri, mereka dijual sebagai budak. Kamu harus tahu untuk apa para bangsawan monster kotor itu membeli mereka. Guru melihat bahwa mereka menyedihkan, jadi aku memotret mereka. Tidak nyaman bagi kami untuk menempatkan mereka di Akademi Keselamatan, jadi kami menempatkan mereka di sini. Mereka mengurus lembah emas untukku dan berkultivasi di sini pada waktu yang sama. Lelang. Mei Gongzi mengerutkan kening, seolah dia mengingat sesuatu. Tang San berkata sambil tersenyum, tidak akan ada lelang seperti itu di masa depan. Denganmu di sini, semua ini dapat diubah. Baiklah. Mei Gongzi memandangi gadis-gadis bernama Merah itu, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya yang indah, kamu telah menderita. Hong Dao, tidak sulit. Untungnya, dewa menerima kami dan mengajar kami untuk berkultivasi. Kami hidup dengan sangat baik di sini.
Mei Gongzi berkata, tetapi hidup di sini terlalu monoton, kamu semua masih muda, dan tidak baik bagi masa depanmu untuk tinggal di lembah ini. Mengapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Aku akan membawamu keluar, beradaptasi dengan dunia luar. Hong Yi tertegun sejenak, matanya tiba-tiba memerah, dia berbalik untuk melihat Tang San, tuanku. Tang San buru-buru berkata, nyonyamu baru saja mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri, dan sekarang dia adalah orang yang paling kuat di kota Keri, dia juga untuk kebaikanmu sendiri. Dia benar, kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku akan membawamu keluar juga. Kamu telah berkultivasi begitu lama, dan kamu selalu harus pergi keluar untuk berlatih. Jika tidak, kultivasimu tidak akan bisa untuk diubah menjadi kekuatan tempur. Selain itu, kamu juga harus memiliki hidupmu sendiri. Tuan, apakah kami masih dapat mengikutimu? Hong Liu bertanya. Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan bersama nyonyamu. Kamu masih harus mengikuti kami. Gadis-gadis bernama Merah menghela nafas lega. Mereka dibesarkan sebagai budak sejak kecil, dan mereka penuh dengan ketakutan tentang dunia luar. Tang San yang memberi mereka kehidupan baru. Jika mereka meninggalkan Tang San, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Muda Mei berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu bisa bergiliran denganku untuk membiasakannya di luar. Tang San mengangguk dan berkata, oke, kamu tidak perlu melindungiku di sini, nyonyamu dan aku akan mundur dan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ya, gadis-gadis bernama Merah itu mundur. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mei Gongzi memandang Tang San, merentangkan tangannya lagi, dengan tatapan agresif. Tang San tersenyum pahit, itulah yang aku katakan sekarang. Jangan cemburu, kecuali kamu, aku tidak pernah mencintai orang lain dalam 3 kehidupanku. Mei Gongzi tercengang, 3 kehidupan. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, ya, menghitung kelahiran kembaliku di sini, aku sudah hidup di kehidupan ketiga. Hanya saja kehidupan pertama sangat sederhana. Jika kamu ingin mendengarnya, aku dapat memberi taumu. Oke. Lalu kita bertemu di kehidupan keduamu. Mei Gongzi bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, ya, itu adalah hidupku yang paling penting, karena kamu. Mei Gongzi berkata, lalu kapan kamu bisa menceritakan kisah kehidupan masa lalu kita? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya, aku khawatir itu akan mempengaruhi kesadaran spiritualmu jika kamu berbicara terlalu banyak. Kamu baru saja memperoleh kesadaran spiritual sekarang, dan dalam kesadaran spiritualmu, ada beberapa jejak dari kehidupan sebelumnya. Saat tingkat kultivasimu meningkat, ketika kamu menjadi seorang kaisar di masa depan, memori kehidupanmu sebelumnya akan berangsur-angsur pulih. Seperti yang aku katakan sekarang, jika ingatanmu pulih lebih awal, itu akan dengan mudah menyebabkan gangguan kesadaran dan menyebabkan masalah serius. Mei Gongzi mengerutkan kening dan berkata, apakah ini sangat merepotkan? Aku pikir kamu akan memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa. Tang San tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan? Jatuh cinta padaku. Aku memiliki keyakinan dalam hal ini, apakah itu kehidupan ini atau yang sebelumnya, aku memiliki kepercayaan diri. Mei Gongzi tidak memalingkan muka, tidak. Kamu ingin menjadi cantik. Tang San tersenyum dan berkata, oke, izinkan aku menceritakan kisah kehidupan pertamaku, ini seharusnya tidak berdampak banyak padamu. Mei Gongzi duduk bersamanya di bawah pohon emas, dikelilingi oleh nafas kehidupan yang kuat. Tang San memulai narasinya sendiri. Kehidupan pertamaku, sebenarnya, itu adalah kehidupan yang hambar, tetapi akhir ceritanya agak istimewa. Aku adalah seorang yatim piatu dan dijemput oleh para tetua sekte Tang. Mendengarkan narasi Tang San, terutama ketika dia berbicara tentang melompat dari tebing di akhir, mata Mei Gongzi melebar. Mengapa kamu begitu impulsif saat itu? Karena bakatmu untuk membuat senjata tersembunyi sangat tinggi, kamu bisa bertarung dengan mereka, kan? Solen 5 chapter 654-18. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aturannya ketat, dan aku memang melanggar aturan, apalagi yang bisa aku lakukan selain meminta maaf sampai tiada. Selain itu, aku tidak menyesal sama sekali, jika aku tidak memilih untuk melakukannya. Melompat dari tebing pada waktu itu, aku akan pergi juga. Tanpa benua dulu, tidak ada cara untuk mengenalmu. Lalu bagaimana kamu mengenalku? Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak mengatakannya sekarang,
kami tidak dapat memberitahumu tentang kehidupan masa lalu kami, mari kita ingat perlahan ketika kamu menjadi kaisar di masa depan. Sebelum itu, aku harus terlebih dahulu mengubahmu ke dalam hidup ini. Istriku, sehingga kamu adalah cintaku, dulu, sekarang, dan masa depan. Mei Gongzi tersipu, kamu cukup mendominasi. Tidak cukup untuk menyibukkanku selama sisa hidupku, apakah kamu ingin menempatinya selamanya? Tentu saja, kehidupan demi kehidupan. Tidak mungkin, siapa yang membuat tidak ada yang mencintaimu lebih dariku di Plain dan di dunia manapun. Bagaimana kamu tidak tahu? Memang tidak. Jangan retoris, kamu belum menjelaskan tentang gadis-gadis itu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bagiku, hanya ada satu orang di dunia yang mencintaimu, dan aku memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan. Tapi kamu benar, kamu harus membiarkan mereka keluar dan melihat dunia luar, tapi tetap lindungi mereka. Aku berencana untuk membiarkan mereka tinggal bersama orang-orang di Academy Redemption Organization untuk jangka waktu tertentu dan mempelajari beberapa hal dari dunia luar. Ada manusia di sana, dan mereka cocok untuk hidup. Ya, hanya saja, jangan tinggal di sisimu sepanjang waktu. Keempat gadis cantik itu selalu bersamamu, Ham. Bukan 4, ada 18 dari mereka saat itu. Tang San, kamu bisa melakukannya. Pada hari ini, keduanya berbicara banyak dan berbicara tentang semua aspek, sebelum mereka menyadarinya, waktu berlalu, dan mereka tidak berkultivasi. Tang San memberitahu Mei Gongzi banyak hal tentang apa yang telah dialami dalam kehidupan ini dan pemikirannya tentang masa depan. Mei Gongzi lebih menjadi pendengar, dan semakin dia mendengarkannya, semakin dia merasa bahwa pemikirannya sebelumnya terlalu terbatas, dan dia tidak pernah memikirkan banyak masalah. Setelah mendengarkan narasi Tang San, banyak masalah dengan mudah diselesaikan, dan aku tiba-tiba melihat cahaya, terutama dengan pemahaman baru tentang situasi saat ini di benua Falan dan arah masa depan umat manusia. Aku akan kembali besok pagi, apakah kamu ingin mundur di malam hari? Mei Gongzi baru saja selesai memakan buah yang dibawa Tang San untuknya, merasakan nafas kehidupan yang hangat di tubuhnya, bersandar malas di pohon emas. Tang San berkata, kamu bermeditasi, aku ingin mempelajari Tianjiling. Tianjiling ini dapat memicu Tianji, itu memang artefak yang sangat ajaib. Akan lebih merepotkan untuk mengubahnya menjadi keadaan di mana itu tidak akan menyebabkan serangan balasan. Kamu akan pergi besok pagi. Sudah waktunya untuk mengambilnya. Ya, Mei Gongzi mengangguk dan mulai bermeditasi melawan pohon emas. Merasakan energi kehidupan di udara mengalir ke arahnya, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum hangat di wajahnya, senang memilikinya di sisinya. Kamu harus melindunginya lebih baik. Tianjiling diletakkan di atas lututnya oleh Tang San, dan kekuatan spiritualnya diam-diam turun, bergabung ke dalam Tianjiling. Tianjiling tiba-tiba bergetar, dan fluktuasi spasial yang aneh menyebar. Itu akan berteleportasi untuk melarikan diri, dan tujuan melarikan diri secara alami adalah Mei Gongzi. Cahaya perak melintas di tubuh Tang San, menghalangi ruang dan menghentikannya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk diam-diam merasakan perubahan Tianjiling itu sendiri, manipulasi kekuatan ruang bukanlah apa-apa, kuncinya adalah bagaimana Tianjiling mengintip Tianji. Ini sangat aneh, mampu memprediksi masa depan jelas merupakan kemampuan yang luar biasa. Dalam induksi, Tang San juga secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Diam sepanjang malam, keesokan paginya, Tang San dan Mei Gongzi terbangun dari meditasi mereka. Dipelihara oleh energi kehidupan siang dan malam, Mei Gongzi hanya merasa segar. Ini berbeda dari perasaan biasa berkultivasi dan meningkatkan kultivasi seseorang, ini adalah semacam curah hujan, yang meningkatkan potensi diri. Aku harus kembali, Mei Gongzi berkata kepada Tang San. Tang San berkata, aku akan memberimu koordinat teleportasi. Ketika kamu kembali lain kali, kamu dapat berteleportasi langsung. Hanya kita berdua yang tahu koordinat ini, dan kita tidak boleh memberitahu orang lain. Aku membuat ilusi besar di sekitar lembah emas, dan orang luar menginginkannya jika kamu datang dari luar, bahkan Raja Iblis besar akan tersesat. Feng Hao Douluo tingkat Kaisar Iblis hanya dapat menghancurkannya secara paksa. Yah, hanya kita yang tahu. Mei Gongzi mengangguk, merasa sedikit manis di hatinya. Tempat ini seharusnya menjadi pangkalan terpentingnya, tetapi dia tidak keberatan dengan dirinya sendiri. Tang San berkata, ambil Tianjiling, artefak ini sangat istimewa. Aku sudah punya ide, tetapi aku masih perlu memperbaikinya. Ketika aku memikirkannya, aku akan memintanya dan memperbaikinya lagi. Oke,
Mei Gongzi menarik kembali Tian Jilingnya, kalau begitu aku pergi. Tang San berkata, terus bantu aku menemukan besi halus api surgawi, semakin banyak semakin baik. Itu juga akan membutuhkan kekuatannya untuk memperbaiki Tian Jiling nanti. Lalu aku pergi. Tunggu sebentar. Tang San berdiri dan datang ke sisinya, tiba-tiba melihat ke belakang dengan heran, apa yang kamu lakukan? Mei Gongzi terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun di belakangnya. Dia tertegun sejenak dan melihat kembali ke Tang San lagi. Ketika dia berbalik, dia disambut oleh wajah yang sudah mendekat. Dengan lembut menyentuh bibir yang lembab, Mei Gongzi melompat seperti tersengat listrik, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan pupil Mei Gongzi terbuka lebar. Mata Tang San melebar, dengan ekspresi terkejut, mengapa kamu menciumku? Mei Gongzi sangat marah, kamu masih menuntut orang jahat dulu. Mengatakan itu, dia mengelak dan datang ke Tang San, meninju dadanya. Tang San tidak bersembunyi, biarkan dia memukuli dirinya sendiri, tetapi tangannya membentuk lingkaran misterius di langit. Dengan suara, palu dipukul, tetapi orang itu juga jatuh ke pelukan orang lain, dan dia bahkan tidak bisa lari. Di bawah kendali Tian Zi Xuanyuan, bahkan ruang itu terisolasi. Mei Gongzi ingin membebaskan diri. Meskipun dia memiliki kekuatan tingkat dewa, saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Kamu menciumku, itu adil untuk membiarkan aku mencium kembali, kan? Tang San tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Tidak, Mei Gongzi buru-buru menghindar. Tang San tidak mencari bibirnya, hanya dengan lembut mencium keningnya dan melepaskannya. Napas Mei Gongzi jelas berat. Dia menginjak kakinya dengan keras. Kali ini, dia tidak mengucapkan selamat tinggal lagi. Dengan kilatan cahaya perak, teleportasi menghilang. Menonton teleportasinya pergi, wajah Tang San sudah ditutupi dengan senyum lebar. Ketika Mei Gongzi datang kepadanya untuk mundur bersama kemarin, hubungan antara keduanya benar-benar telah mengambil langkah maju, dan sekarang, itu bahkan lebih berbeda. Setelah bertahun-tahun mengejar dunia ini, akhirnya aku membuat kemajuan besar. Ini tidak mudah. Setelah Mei Gongzi pergi, Tang San mulai sibuk, dia mengeluarkan buku emas gelap dari cincin penyimpanan, yang merupakan salah satu artefak yang akhirnya dia dan Mei Gongzi pilih di klasik pengadilan leluhur. Buku ini adalah artefak yang cukup bagus, dan peran terbesarnya adalah merekam dan melepaskan keterampilan. Ini mirip dengan kemampuan Raja Iblis Kristal, yang dapat mencap keterampilan darah dan kemudian menampilkannya. Soul Land 5 Chapter 655 Penelitian Mendalam. Yang membuat artefak ini semakin hambar adalah memang bisa mencetak kemampuan, setiap halaman bisa, namun kemampuan mencetak harus ditampilkan dengan tingkat kekuatan yang sama. Artinya, kemampuan tingkat Raja Iblis dicap, dan membutuhkan kekuatan garis keturunan tingkat Raja Iblis untuk mengaktifkannya. Secara relatif, fungsinya bagus, tetapi peningkatan kekuatan tempurnya tidak begitu besar, dan kemampuan untuk merangsang hanya 80% dari versi aslinya. Oleh karena itu memang artefak, tetapi itu bukan artefak yang sangat kuat. Alasan mengapa Tang San memilihnya adalah karena kemampuan branding seperti itu sebenarnya langka, dan yang paling penting adalah materialnya sendiri dapat dikembangkan. Tang San punya ide setelah merasakan Tian Jiling dengan hati-hati kemarin. Jika kamu ingin memanfaatkan kemampuan Tian Jiling dengan lebih baik tanpa diserang oleh Tian Ji, kamu tidak dapat melakukannya dengan Tian Jiling saja, maka kamu perlu menggabungkan beberapa kekuatan lain, misalnya buku ini. Selain itu, Tang San juga berpikir tentang bagaimana memberi manusia biasa kemampuan untuk meningkatkan diri melalui kultivasi, daripada harus kawin campur dengan monster dan roh. Ketika dia melihat buku ini, dia punya beberapa ide, jadi dia perlu melakukan penelitian berdasarkan itu. Buku ini memiliki total 12 halaman, Tang San tidak menggunakan kemampuan mereknya, tetapi dengan hati-hati melelehkan tulang belakang buku dengan cairan api surgawi 7 warna, membongkar artefak. Membongkar artefak dewa untuk dipelajari, Tang San mungkin adalah yang pertama di benua Falan. Tang San tidak merasa tertekan sama sekali, seperti yang disebut istirahat dan kemudian berdiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah master penempaan dan generasi Raja Dewa. Tingkat artefak ini, selama dia bisa menembus ke tingkat dewa, tidak sulit untuk diproduksi, belum lagi ada banyak harta surga dan bumi di plane ini. Waktu selalu berlalu dengan cepat, dan ketika Mei Gongzi tiba keesokan harinya, Tang San masih mempelajarinya dengan cermat. Melihat halaman-halaman yang berserakan di tanah,
Mei Gongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Kamu membongkar buku artefak itu?" Melihat Mei Gongxi, Tang San berkata sambil tersenyum, "Ya. Aku punya beberapa pemikiran dan ide, yang terkait dengan Tianjilingmu, dan juga terkait dengan masa depan umat manusia kita. Mungkin aku benar-benar bisa berhasil. Jika bisa selesai, maka kita kemanusiaan benar-benar memiliki harapan." Mei Gongxi datang kepadanya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tang San berkata, "Sulit untuk mengatakannya sekarang, perlu penelitian lebih lanjut. Namun, aku sudah punya ide. Sekarang aku hanya meletakkan fondasi. Jika aku ingin benar-benar melakukannya di masa depan, aku harus menunggu kultivasiku untuk meningkatkan ke tingkat dewa." Mei Gongxi berkata, "Kamu harus lebih dulu berkultivasi untuk meningkatkan dirimu, dan kita akan membahas penelitian ini nanti. Karena sangat sulit bagimu untuk menjadi dewa, kamu harus sepenuhnya siap. Bisakah aku membantumu saat itu?" Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak dapat membantu, jika aku melampaui malapetaka, aku hanya bisa melakukannya sendiri." Dia melampaui malapetaka melawan kekuatan Plain, dan seluruh Plain akan menargetkannya, tidak ada kekuatan lain bisa mengganggu. Mei Gongxi berkata, "Aku telah menaikkan harga untuk mencari besi halus Skyfire. Jika aku mencari di seluruh benua Falan, aku akan dapat menemukan lebih banyak segera." Tang San berkata, "Oke, mari kita mulai berkultivasi. Aku akan mempelajarinya lagi dan meluruskan pikiranku." Mei Gongxi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi ke bawah pohon emas untuk terus bermeditasi dan berlatih. Tang San melanjutkan penelitiannya. Di bawah nutrisi energi kehidupan, bahkan jika Tang San tidak bermeditasi, perubahan Jinmeng diam-diam akan meningkatkan tanda garis keturunan lainnya. Saat ini, hanya sulit untuk maju setelah merek transformasi Tianhu mencapai peringkat ke-9, dan merek Kaisar Perak Biru membutuhkan lebih banyak latar belakang. Jejak lainnya dalam kondisi sangat baik, dan mereka semua sedang menuju puncak tingkat ke-9 atau dalam perjalanan ke puncak tingkat ke-9. Penelitian Tang San berlangsung sebulan penuh. Bulan ini dia bahkan dapat digambarkan sebagai lupa makan dan tidur. Mei Gongxi sering dapat merasakan perubahan drastis dalam fluktuasi spiritualnya, dan energi yang dia rangsang juga aneh. Dia juga telah melihatnya membangun beberapa lingkaran keterampilan jiwa yang sangat kompleks dengan berbagai bahan. Dalam 1 bulan, Tang San menyempurnakan 3 batch besi api surgawi. Harus dikatakan bahwa kecepatan karavan terbesar di Kekaisaran Tianyu terlalu kuat. Sekarang jumlah total cairan Tianhu yang berwarna-warni adalah 10 kali lipat dari aslinya, dan kecepatan pemurnian suar ruang waktu terus meningkat. "Kamu di sini." Melihat Mei Gongxi datang lagi, senyum muncul di wajah Tang San. Mei Gongxi memandangi rambut birunya yang berantakan dan berkata, "Biarkan aku menyisir rambutmu, kamu juga istirahat, tidak baik tidak bisa tidur sepanjang waktu." Tang San tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku pada dasarnya meluruskan pemikiranku, dan aku tidak akan mempelajarinya hari ini. Selanjutnya, Saku akan mulai membangun susunan teleportasi jarak jauh. Waktu ruang suar pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan. Setelah kamu kembali hari ini, bantu aku menyiapkan batch, aku telah menyiapkan daftar untukmu." Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan daftar kepada Mei Gongxi, yang mencatat ratusan logam dan permata. Mei Gongxi hanya melirik daftar dan menyimpannya, dan berkata, "Aku akan mendapatkannya untukmu sesegera mungkin." Di mana susunan teleportasi jarak jauh dapat diteleportasi? Sudut mulut Tang San sedikit terbalik, dan berkata, "Secara teoritis, jika energinya cukup, tidak masalah untuk berteleportasi langsung dari sini ke halaman leluhur. Namun, kultivasi kami saat ini tidak cukup, dan kami ingin memotivasi formasi teleportasi seperti itu. Konsumsinya terlalu tinggi, aku akan melakukan 2 transfer dan berteleportasi ke halaman leluhur. 2 kali ke istana leluhur. Bukankah itu sangat cepat?" Mei Gongxi berkata dengan terkejut. Tang San mengangguk dan berkata, "Jika kita bergiliran untuk memutar, secara teoritis itu akan memakan waktu 1 jam, seharusnya hampir sama, kita perlu mengembalikan kekuatan darah sekali di tengah. Kamu adalah tingkat dewa sekarang, dan kamu dapat pulih lebih cepat, jadi diperkirakan kita dapat mencapai halaman leluhur dari sini dalam waktu sekitar 1 jam. Setelah mendengar kata-katanya, Mei Gongxi tidak dapat menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang adalah penguasa kota Keri City, dan dia telah melakukan kontak dan mengalami lebih banyak hal dalam 2 bulan terakhir, jadi dia lebih mengerti apa arti teleportasi semacam ini. "Berapa biaya setiap transfer?" Mei Gongxi bertanya.
Tang San berkata, ini terkait dengan volume dan kualitas teleportasi. Secara umum, jika kita berdua diteleportasi, sumber daya yang dikonsumsi adalah sekitar 500 koin elemen. Oleh karena itu, sulit bagimu untuk menggunakannya untuk bisnis. Jika itu adalah transfer langsung satu kali ke istana leluhur, dan bahkan menghabiskan sumber daya yang setara dengan 2000 koin elemen. Mata Mei Gongzi menyala, dan sepertinya konsumsinya memang cukup besar, tetapi dibandingkan dengan teleportasi jarak jauh dan kedatangan instan di halaman leluhur, konsumsi seperti itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Ini adalah kemampuan yang hanya mereka miliki. Ketepatan waktu dalam beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Tang San memandang penampilannya yang bersemangat, tersenyum dan berkata, jika aku mencapai tingkat dewa di masa depan, aku akan membangun formasi teleportasi terlebih dahulu. Dengan suatu ruang waktu, aku hampir dapat mencapai teleportasi tanpa menghabiskan sumber daya. Pada saat itu waktu, teleportasi kami dianggap sebagai ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu adalah teleportasi skala besar, itu tidak masalah. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, kalau begitu jangan khawatir, kamu harus sepenuhnya siap sebelum mencoba melampaui malapetaka itu. Dia telah mendengarnya berkali-kali mengatakan betapa pentingnya transendensinya dan apa yang bisa dia bawa setelah menjadi dewa, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia mengerti betapa berbahayanya baginya untuk mengatasi kesengsaraan. 6 harmoni dan 8 desolasi kesengsaraan setan emas yang dia hadapi ketika dia melampaui bencana meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Jika kesengsaraan gunturnya lebih kuat dari itu, betapa menakutkannya itu. Aku akan sangat berhati-hati untukmu. Ngomong-ngomong, persiapkan dirimu dan jelaskan kepada sang putri. Setelah tes lingkaran teleportasi di sisiku berhasil, aku akan membawamu ke halaman leluhur. Beberapa hal perlu untuk dipersiapkan sebelumnya. Solen 5 chapter 656 pergi ke istana leluhur lagi. Pergi ke istana leluhur, Mei Gongzi berkata, apa yang akan kamu lakukan? Tang San berkata, bersiaplah untuk pembekalan Anda terlebih dahulu. Jika Anda ingin berhasil dalam pembekalan Anda perlu mendapatkan dukungan dari setengah dari Kaisar Iblis Besar. Ada 9 Kaisar Iblis Besar di pengadilan leluhur. Kecuali bagi mereka yang tidak stabil, kita membutuhkan setidaknya 3 Kaisar Iblis yang hebat. Hanya dengan dukungan kuat dari Kaisar Iblis, kesuksesan dapat dicapai. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Mei Gongzi dengan serius berkata, Kaisar Iblis mana yang ingin kamu menangkan? Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih. Tang San mengangguk dan berkata, keduanya harus dimintai dukungannya. Kita harus pergi ke pertemuan dulu. Aku masih mempertimbangkan sisanya. Mei Gongzi berkata, apakah ada harapan bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Bagaimanapun juga, klan Rubah Surgawi dan klan Merak kita mengendalikan nasib dan masa depan mereka. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa melakukannya. Mei Gongzi tertegun sejenak, hubungan antara klan Rubah Surgawi dan klan Monster Merak baik-baik saja, dan sepertinya telah menjaga kita sebelumnya. Tang San meliriknya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, sebenarnya, dari hatiku, aku tidak benar-benar ingin kamu menyentuh terlalu banyak sisi gelap dunia ini, tetapi sekarang Anda adalah pemimpin klan, dan terlebih lagi penguasa kota utama. Beberapa hal perlu dipahami lebih lanjut. Apakah menurutmu ketika kita meninggalkan istana leluhur, Raja Iblis Kegelapan mengejar dan membegal kita hanya karena kita melumpuhkan Mengte? Mata Mei Gongzi menyipit, benarkah? Mungkinkah? Tang San sedikit mengangguk tanpa saran Kaisar Iblis Agung Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Agung Gelap, sebagai Kaisar Iblis Agung peringkat atas, kami menang dalam permainan yang adil, dan dia tidak akan rela berkorban untuk Mengte, kejar dan begal kami. Bagaimanapun, dia berbeda dari Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Mei Gongzi berkata dengan heran, mengapa Kaisar Iblis Besar Tianhu melakukan ini? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia mengendalikan nasib, dia seharusnya merasakan ancaman kita terhadap iblis dan roh. Ketika dia memberikan penghargaan kepada kita, dia benar-benar membuatnya sangat jelas, jika aku dapat menghindari ini. Setelah bencana ini, itu sangat kemungkinan besar bahkan dia tidak akan bisa mengendalikanku di masa depan. Dia seharusnya merasakan nasib khusus dari nasibku. Bagaimanapun, aku dilahirkan kembali. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk membegalku saat itu. Dia bahkan tidak perlu untuk memerintahkan seseorang dengan sengaja, Anda hanya perlu mengisyaratkan sikap istana leluhur terhadap Raja Iblis Kegelapan,
ditambah lagi kita telah memukul Meng Te sebelumnya, dan itu sudah cukup bagi Raja Iblis Kegelapan untuk datang dan membegal kita. Selanjutnya, Heavenly Fox Palm Skiluk dan Peacock Picket Heaven's Secret. Aku bertanya, apakah Kiluk lebih penting, atau Heaven's Secret? Lanjut Tang San. Mei Gongzi merenung, itu seharusnya karena rahasianya penting, keberuntungan adalah trennya, dan rahasianya adalah masa depan. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar, meskipun aku mengatakan kepadamu untuk tidak memata-matai rahasia dengan mudah, tetapi Anda telah bertanggung jawab atas rahasia surga, dan Anda telah dikenali oleh rahasia-rahasia, jadi Anda sudah memiliki kemampuan untuk memata-matai rahasia. Semuanya adalah klan Tianhu. Jika Anda menjadi lebih kuat dan dapat menjaga masa depan iblis dan klan elf, apakah Anda akan lebih penting daripada Kaisar Iblis Tianhu? Pada saat itu, siapa akan bertanggung jawab atas pengadilan leluhur? Meskipun kamu memiliki darah manusia, tidak mungkin kamu akan bertanggung jawab atas istana leluhur, tetapi sebagai pengontrol nasib Kaisar Iblis Rubah Surgawi, ketika dia merasakan niat pedang-pedang Asura di tubuhmu, bisakah dia tidak takut padamu? Cara termudah untuk menjaga seseorang adalah dengan membegalnya di buayan. Oleh karena itu, cara termudah bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah meninggalkan kita semua. Ayahmu seharusnya benar-benar mengerti. Meskipun Raja Iblis Merak belum benar-benar mengintip rahasianya, sebagai patriark klan Iblis Merak, dia sudah mengetahuinya ketika dia melarikan diri dari istana leluhur bersama kami. Apa yang sebenarnya tidak memungkinkan. Mei Gongzi sedikit mengerucutkan bibir merahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku mengerti. Tang San berkata, kali ini kita akan pergi ke istana leluhur untuk melihat dua kaisar iblis besar, satu adalah kakekmu, dan yang lainnya adalah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci yang membantu kita terakhir kali. Ya, Mei Gongzi sedikit mengangguk, semua terserah padamu. Tang San memegang tangannya, Mei Gongzi langsung tersipu, apa yang kamu lakukan? Tang San berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama periode waktu ini, selain meneliti formasi teleportasi, aku juga telah menyimpulkan berbagai situasi yang akan terjadi selanjutnya, dan sekarang pada dasarnya telah diselesaikan. Meskipun ada faktor masih belum pasti, tetapi secara umum, itu masih pasti. Bagaimanapun, aku akan melindungimu dan tidak membiarkanmu mengambil sedikit pun risiko. Keyakinan datang dari kekuatan. Ketika dia pertama kali datang ke plane ini, saat itulah Tang San dalam keadaan paling gelisah. Dia masih bayi dan tubuhnya rapuh, bahkan iblis babi yang memeliharanya dapat dengan mudah membegalnya. Pada saat itu, dia khawatir apakah dia dapat menemukan istri yang bereinkarnasi dan apakah istrinya akan tumbuh sehat. Kemudian, ketika dia melihat Mei Gongzi, separuh hatinya lega, selama dia menemukannya, sisanya adalah kerja keras. Dengan peningkatan kekuatan, perasaan mengendalikan segalanya berangsur-angsur pulih. Dalam kehidupan terakhir, dia adalah master jiwa pertempuran tipe kontrol, tidak hanya mengendalikan medan perang, tetapi juga segalanya. Kembali dari istana leluhur, bahkan menghadapi seorang kaisar seperti Kaisar Iblis Kegelapan Besar, Tang San telah mengharapkannya. Dia sangat siap, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada risiko sama sekali, itu bukan risiko besar. Hal yang sama berlaku ketika Mei Gongzi melintasi perampokan, yang semuanya tidak dalam bahaya. Selanjutnya, untuk Tang San, hal yang paling sulit adalah dirinya sendiri yang melampaui malapetaka. Selama dia berhasil mengatasi malapetaka, maka dia akan benar-benar memiliki pijakan yang kuat di dunia ini, dan tingkat atas monster dan roh itu. Orang kuat itu memenuhi syarat untuk panco. Bukan tugas yang mudah untuk sepenuhnya mengubah pola dunia ini, lagi pula, plane ini terlalu kuat. Bahkan jika dia mengembalikan ranah Raja Dewa di masa depan, dia tidak dapat mengubah plane sesuka hati, dan dampaknya pada plane itu sangat menghancurkan. Namun, selama dia tumbuh ke tingkat tertentu, tidak ada apapun di alam ini yang dapat mengancam keberadaannya. Pada saat itu akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menunjukkan kekuatannya dan mengendalikan semua pihak. Suksesi Mei Gongzi sebagai penguasa kota-kota Keri hanyalah permulaan, dan fondasinya masih belum stabil saat ini. Selanjutnya, dia ingin membantunya menstabilkan fondasi bersama, sambil memberi mereka cukup waktu dan ruang untuk tumbuh. Mendengarkan kata-katanya yang lembut, rona merah di wajah cantik Mei Gongzi sedikit menghilang, dia sedikit menundukkan kepalanya, meletakkan kepalanya di dadanya, dan berkata dengan lembut, terima kasih, dengan kamu di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Tang San membawanya ke dalam pelukannya dan membelai rambutnya yang panjang. Aku yang harus mengatakan ini. Selama kamu berada di sisiku, tidak akan ada masalah.
kita pasti akan bisa mengatasi semua rintangan. Dengan kamar dagang Linky sebagai dukungan, pembelian bahan tidak bisa lebih mudah. Segera, Mei Gongzi mengirim apa yang dibutuhkan Tang San untuk membangun susunan teleportasi ke Lembah Emas, dan Tang San secara resmi mulai membangun ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk seluruh benua Falan, arai teleportasi super. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan susunan teleportasi tidak berada di sebelah pohon emas. Meskipun pohon emas telah memancarkan aura kehidupan yang kuat, fluktuasi aura yang dipancarkannya akan berubah dan tidak konstan, yang mungkin berdampak pada susunan teleportasi. Oleh karena itu, tempat yang dipilih Tang San untuk membangun formasi teleportasi adalah di dalam gua. Gadis-gadis bernama merah baru-baru ini dibawa ke klan monster merak oleh Mei Gongzi secara bergantian, dan mereka mengalami kehidupan di sana sebagai penjaga. Setelah periode mencoba ini, mereka menjadi lebih ceria, mereka tidak begitu takut dengan dunia luar, dan bahkan kekuatan mereka telah meningkat sampai batas tertentu.